warahmatullahi wabarakatuh. Baik, administrasi dakwah merupakan proses pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan dakwah secara efektif dan efisien. Peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat perencanaan yang sistematis. Dengan perencanaan yang sistematis, maka dakwah itu dapat mencapai efektif dan efisiensinya. Mengapa? Karena perencanaan sistematis ini akan membentuk sasaran yang jelas, tujuan dakwah yang jelas, dan strategi dakwahnya juga jelas. Lalu yang kedua itu ada pengorganisasian dalam dakwah. Dengan adanya pengorganisasian ini, maka akan terbentuk pula tanggung jawab yang baik dan juga pembagian tugas yang efektif. Yang ketiga itu ada pengendalian dan evaluasi. Setelah kegiatan dakwah berjalan, maka proses selanjutnya adalah pengendalian dan evaluasi. Dengan adanya pengendalian dan evaluasi ini, maka kegiatan dakwah akan termonitor dengan baik. Yang keempat ini ada pengelolaan sumber daya. Dengan adanya pengelolaan sumber daya ini, maka akan meminimalisir terjadinya timpang tindih dalam kegiatan dakwah. Lalu apa saja sih yang tergolong dengan sumber daya itu? Nah, sumber daya di sini ini bukan hanya manusia saja gitu, tetapi dari hal materi dan keuangan juga. Lalu yang terakhir itu ada pengembangan sistem dan teknologi. Dengan adanya pengembangan sistem dan teknologi ini, maka administrasi dakwah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Karena pengelolaan data itu dapat dilakukan dengan cepat melalui teknologi. Maka dapat disimpulkan peran administrasi dakwah sangat penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Selanjutnya itu ada format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman. Format administrasi dakwah harus terus berkembang mengikuti zaman untuk menjawab tantangan dan kebutuhan yang muncul. Nah, lalu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam format administrasi dakwah. Yang pertama itu ada pendekatan berbasis teknologi. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan berbasis teknologi ini? Jadi, pendekatan berbasis teknologi itu dalam era digital saat ini merupakan format administrasi dakwah yang mencangkup penggunaan website, media sosial, aplikasi mobile, dan platform digital lainnya untuk menyebarkan pesan-pesan dakwah, mengorganisir kegiatan, dan berinteraksi dengan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan dakwah dapat mencapai audiens yang lebih luas dan memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif. Lalu yang kedua itu ada administrasi berbasis data. Apa sih administrasi berbasis data itu? Jadi administrasi berbasis data itu merupakan pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data merupakan komponen penting dalam format administrasi dakwah modern. Lalu yang ketiga itu ada kolaborasi dan koordinasi. Apa sih kolaborasi dan koordinasi ini? Format administrasi dakwah juga perlu memperhatikan kolaborasi dan koordinasi antara lembaga dakwah. Oleh karena itu, administrasi dakwah harus memfasilitasi komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan dakwah yang lebih besar. Lalu yang terakhir itu ada peningkatan kompetensi administrasi. Apa sih maksudnya itu? Administrasi dakwah ini perlu mengembangkan kompetensi administratif yang relevan dengan perkembangan zaman. Format administrasi dakwah yang fleksibel, berbasis teknologi, berfokus pada kolaborasi, penggunaan data, dan peningkatan kompetensi akan membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.